Ya, halo semuanya teman-teman. Jadi di bab ini kita mau membahas tentang karakteristik algoritma. Nah, kita mulai dulu dengan sejarah singkat algoritma ya. Jadi, menurut para ahli matematika nih, kata algoritma itu berasal dari kata algorithm. Nah, kata algorithm ini berasal dari nama seorang penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Nah, Al-Khwarizmi ini sama orang-orang barat tuh dibacanya jadi algoritma gitu. Nah, ini foto bapaknya ya. Kemudian perubahan dari kata algoritma menjadi algoritma muncul karena kata algoritma sering dikelirukan dengan aritmetik. Dan akhirnya akhiran SM menjadi THM. Jadi dibacanya sekarang algoritma gitu ya. Nah, ini yang pertama, jadi algoritma itu harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Kalau teman-teman masih ingat yang algoritma mempertukarkan isi gelas itu ya. Jadi kan setelah mempertukarkan isi gelas C ke B, kemudian kan sudah selesai tuh. Nah, itu yang dimaksud algoritma harus berhenti. Ya, untuk karakteristik algoritma yang kedua yaitu setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak boleh berarti dua. Jadi contohnya gini nih, misalkan ya ada setumpuk kartu gitu, terus perintahnya tumpuklah kartu tersebut menjadi beberapa tumpukan. Nah itu kan ambigu ya, maksudnya beberapa itu berapa tumpukan kan gak jelas. Beda kalau misalkan perintahnya itu jadi eh, am- tumpuklah kartu dengan lambang love menjadi 5 tumpukan kartu. Nah, itu kan jelas ya. Jadi apa kartu yang ditumpuk harus ditumpuk dan juga berapa tumpukan. Kemudian yang ketiga yaitu algoritma memiliki 0 atau lebih masukan. Pada algoritma mempertukarkan isi gelas, jadi masukannya itu yaitu gelas A dan juga gelas B. Gitu. Dan yang keempat, algoritma itu mempunyai 0 atau lebih luaran. Jadi ini contohnya misalkan teman-teman bayangin ada sebuah box yang dia berfungsi untuk untuk mengurutkan angka, terus box tersebut di box machine gitu ya, box tersebut diisi dengan beberapa kumpulan angka misalkan 1, 3, 5, 7, terus box tersebut tiba-tiba bisa mengeluarkan urutan angka tadi dan yang terurut membesar gitu. Nah, itu yang maksud luaran. Dan yang kelima, karakteristik algoritma yaitu algoritma itu harus efektif. Jadi tuh setiap langkah itu harus sederhana sehingga bisa dikerjain dalam sejumlah waktu yang masih masuk akal. Contohnya gini nih, misalkan algoritma mengurutkan angka. Kalau misalkan hanya mengurutkan 5 angka saja atau 50 atau 100 itu kan masih cepat ya. Nah, sekarang nih gimana kalau misalkan angkanya tuh ada 1000 atau sejuta. Nah, itu pasti jika algoritmanya itu tidak bagus, pasti akan memerlukan waktu yang lama. Sehingga algoritma itu harus efektif agar waktu pengerjaannya itu bisa masih tergolong yang masuk akal. Baik, demikian teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan atau sudah menonton video ini. Selamat belajar. Ya, jangan patah semangat. See you. Tetap tonton video selanjutnya, teman-teman.